Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di podcast HMPS kali ini bersama aku, Aira. Untuk podcast kali ini, aku sendirian nih, gak ditemenin siapa-siapa. Tapi gak apa-apa. Nah, kali ini aku bakalan bahas dan sharing pengalamanku tentang insecure nih guys. Siapa sih di sini yang gak tahu insecure? Siapa juga yang di sini masih suka insecure? Nah, jadi gini, aku tahu feeling inferior karena mungkin dibandingkan satu sama lain sama orang-orang terdekat itu pasti nggak enak kan, dan pasti bikin diri sendiri itu jadi lost control. Terus pasti habis itu kita cari kata-kata yang sekiranya itu bisa jadi penyemangat, kayak kata-kata motivasi gitu kan. Nah, sebenarnya itu insecure itu teman-teman udah pada tahu belum sih? Jadi gini, insecure itu istilah yang menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang itu merasa gelisah, terus merasa takut, malu, bahkan hingga merasa tidak percaya diri teman-teman gitu. Terus sebenarnya nih insecure itu perasaan sedang dialami oleh banyak orang, khususnya ya generasi-generasi sekarang ini, yang dimana sosial media saat ini tuh kan udah canggih banget, udah merajalela di mana-mana, kayak ada Instagram, Twitter, TikTok kayak gitu kan, udah banyak banget yang jadi bikin kita itu merasa semakin tidak aman karena kita sendiri mulai membanding-bandingkan diri kita sama orang lain gitu. Nah, kita tuh banding-bandinginnya tuh karena mungkin orang lain itu kita rasa itu lebih baik dari kita gitulah istilahnya. Nah, habis itu insecure ini kan sebenarnya nggak bisa dilihat dari fisik ya. Maksudnya perasaan insecure ini loh nggak bisa dilihat dari fisik kan. Jadi kalau misalnya insecure ini sebenarnya kayak masalah psikologis gitu, karena yang tahu ya cuma diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa lihat nih orang lagi insecure apa enggak dengan kayak kita bilang, wah dia lagi insecure nih kayaknya, aku bantu kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Karena emang insecure itu tuh ya emang perasaan kita sendiri yang tahu, ya diri sendiri gitu. Jadi emang kita tuh nggak bisa lihat dari fisik orang gitu lagi ngerasa insecure apa enggak gitu. Semua orang ini biasanya ya bakalan ngerasa insecure kalau orang itu tuh sedang mengalami atau sedang menjalani masa quarter life crisis ya sebenarnya. Jadi di mana orang itu sedang berusaha mencari jati dirinya sendiri. Nah, biasanya nih orang yang berada di fase ini itu tuh mungkin bakalan sering nih muncul pertanyaan-pertanyaan di benaknya gitu. Kayak kalau misalnya dalam karir gitu, kayak pertanyaan gini, apa yang aku kerjain sekarang tuh bener-bener kerjaan yang aku sukai nggak ya gitu. Kalau nggak, misal rasanya kok bosan banget ya ngerjain itu aja. Apa kalau misalnya dalam dunia lain, maksudnya dunia bukan karir gitu, itu kayak apa ya, wah kok dia kayaknya ini ya kurus banget, aku pengen banget nih kayak dia gitu mungkin bisa kali ya. Nah, pertanyaan kayak gini semacam ini tuh terus menghantui di benak kita gitu loh, benak kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai kayak bangun tidur, buka mata nih udah mikirin itu, terus pas lagi kuliah lihat sosmed apa gimana, pikiran tuh apalagi ngelamun kepikiran. Terus pas kerja di kantor nih, misal kalau udah kerja mungkin juga tetap kepikiran, terus sampai balik lagi ke rumah, terus mau tidur. Nah, biasanya nih jam-jam
malam ini bikin overthinking gitu kan. Nah mikir lagi tuh kayak gitu, tetap menghantui di benak kita gitu kalau istilahnya lah dibilang kayak gitu. Nah jadi tuh fase ini itu tuh kalian itu pasti bandingin diri kalian sendiri sama orang lain, yang akhirnya bikin diri kalian tuh merasa insecure gitu. Dan bisa jadi nih ketika kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, kalian tuh nggak ngerasa kalau sebenarnya diri kalian itu penting, tapi kalian tuh malah ngerasa kalau diri kalian itu tuh payah gitu loh, nggak ada apa-apanya. Nah di situ tuh kalian sebenarnya kayak ngerendahin diri kalian sendiri, rendah diri gitu, bukannya rendah hati, yang akhirnya ngerasa diri kalian payah itu, terus kalian ya udahlah aku diemin aja gitu dan tunggu karma gitu aja kan ya biasanya. Tapi sebenarnya kalau di fase kayak gini tuh kalian itu bisa sih keluar dari zona nyaman dengan cara apapun itu, dengan cara kalian masing-masing, biar kalian bisa bangkit dari rasa insecure itu sendiri. Aku ada sedikit pengalaman sih, jadi sedikit cerita ya dari aku yang pernah ngalamin insecure gara-gara teman-teman aku tuh pada body shaming gitu loh. Jadi dulu itu waktu zaman SMP kan aku pernah gendut parah ya, terus kayak yang ya walaupun sekarang masih agak aku nggak ngerasa gendut sih, aku ngerasa berisi sekarang. Ya walaupun sekarang masih agak berisi gitu kalau di mata teman-temanku, tapi nggak segendut dulu lah pokoknya. Nah terus sama teman-temanku tuh sering dikatain gendut lah, gembrot, kudanil, kayak apa ya, gajah gitu, pokoknya yang besar-besar gitu. Nah di situ tuh bikin aku ngerasa kayak down banget gitu loh, down banget. Terus di situ aku ngerasa kayak kalau apa standar kecantikan di Indonesia tuh sebenarnya yang kurus, yang putih, yang apa ya, yang kayak pokoknya kayak Barbie, kayak bule gitu loh, yang putih tinggi gitu-gitulah pokoknya. Nah aku kayak ngibaratinnya gitu sih kalau di Indonesia. Padahal sebenarnya nih kalau dilihat-lihat semua jenis kulit, semua jenis bentuk badan, tinggi badan, kayak apapun itu tuh sebenarnya tuh indah gitu loh. Kayak perbedaan kan indah ya teman-teman. Kayak setiap orang itu memiliki daya tariknya masing-masing. Kita nggak boleh ngecat satu sama lain gitu loh. Nah di situ aku tuh kayak nggak mikir kalau bakalan nunggu orang itu karma pas aku diajakin gitu loh. Terus kayak aku nggak mikir bakalan ada keajaiban yang dateng, miracle yang dateng gitu tiba-tiba, wah aku jadi kurus nih gitu. Aku nggak mikirin gitu. Tapi tuh di situ justru aku kayak pengen bisa buktiin kalau dengan badanku yang segitu aku bisa punya banyak prestasi gitu. Dan ya aku untungnya, alhamdulillahnya pas itu aku ada beberapa prestasi yang mungkin bisa bikin bangga aku, teman-temanku, angkatanku, sekolahku gitu. Jadi aku kayak ya nggak sia-sia juga badanku segini gitu ya, kayak gitu pokoknya lah aku ngerasanya. Nah habis itu sebenarnya ya kalau misalnya aku merubah penampilanku pun, kayak ngurusin badan atau beli baju baru yang outfitnya tuh bagus banget, yang kayak sekarang kekinian gitu, terus aku skincarean, itu tuh kayak bakalan sama aja gitu ya. Walaupun pasti nih orang itu bakal nilai kita tuh lebih baik sih, cuman kan itu tetap aku gitu ya, tetap aku yang ngejalanin ini hidup aku, jadi terserah aku gitu. Gitulah pokoknya aku mikirnya. Nah pokoknya mah pesanku cuman satu, hidup cuman sekali, bahagiain dirimu sendiri. Kalau orang lain ngomongin kamu ya udah dengerin aja, terima aja, gak usah terlalu dipikirin. Soalnya kan kalau kamu terlalu mikirin malah gak jadi dirimu sendiri yang apa adanya gitu. Pokoknya semangat buat kita, semangat buat aku, kamu, kita semua. Aku Aira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.